Pada tahun 1897, Bram Stoker menerbitkan novelnya yang terkenal, berjudul Dracula yang terinspirasi dari sejarah nyata kisah Vlad. Dalam novel tersebut Vlad juga dikenal sebagai Vlad Tepes atau Vlad III, adalah seorang pangeran dan panglima perang Wallachia pada abad ke-15. Meskipun terdapat perbedaan antara kisah Vlad yang sebenarnya dan karakter Dracula dalam novel, cerita ini tetap populer hingga saat ini. Namun, apa yang membuat cerita ini begitu populer? Apakah Dracula benar-benar seorang vampir atau putra setan? Apa yang terjadi pada Vlad ketika ia ditawan di Istana Ottoman? Apakah kebencian Vlad terhadap orang Turki disebabkan oleh peristiwa tertentu? Semuanya masih merupakan misteri. Bram Stoker adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam mempopulerkan kisah Vlad ini. Diketahui bahwa sebelum menulis novelnya, Stoker mengunjungi wilayah Transilvania di Rumania dan mendengarkan banyak cerita rakyat di sana. Rumania terkenal dengan kisah-kisah mitologisnya dan dianggap sebagai negara yang kaya dalam hal ini. Para pahlawan mitologis, vampir, manusia serigala, raksasa, penyihir, peri, dan hantu masih diceritakan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Sebagian besar masyarakat Rumania masih mempercayai legenda dan sihir semacam itu, bahkan di beberapa tempat dikatakan bahwa bawang putih dan salib masih dipergunakan untuk melawan vampir. Di beberapa tempat, tercatat dalam laporan kepolisian Rumania bahwa kuburan orang-orang yang diyakini sebagai vampir telah digali dan mereka menancapkan belati ke hati orang yang sudah mati tersebut. Dan langsung saja kita masuk kepada kisah Vlad III dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayah dari Vlad III bernama Vlad Dracula, yang berarti keturunan naga. Ini adalah sebutan untuk persaudaraan ksatria Jerman yang berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Putranya, Vlad III, juga dikenal sebagai Vlad Tepes. Nama Tepes diberikan karena terkenalnya tiang-tiang yang ia gunakan sebagai hukuman, di mana darah korban akan mengalir ke bawah melalui tiang-tiang tersebut. Oleh karena itu, ia diduga sebagai vampir. Pada tahun 1442, Vlad Dracula ayah dari Vlad III, dipanggil untuk pertemuan diplomatik dengan Sultan Utsmaniyah Murad II, yang merupakan ayah dari Sultan Mehmed II. Vlad III dan adiknya yang bernama Radu Selvrumos turut serta dalam pertemuan tersebut. Namun, pertemuan itu sebenarnya adalah perangkap dari Sultan Murad II. Ayah dan anak-anaknya ditahan sebagai tawanan. Vlad yang lebih tua dibebaskan dengan syarat meninggalkan kedua anaknya di Istana Ottoman. Jika memberontak kepada Kesultanan Utsmaniyah, anak-anak Vlad akan dihukum mati. Hal ini dilakukan Sultan Murad dengan alasan untuk memastikan bahwa Vlad Dracula akan bertindak dengan bijaksana dalam perang yang sedang berlangsung antara Utsmaniyah dan Hongaria. Anak-anak Vlad ditahan sebagai tawanan dan mereka diharuskan mengikuti pendidikan Utsmaniyah bersama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Rencana ini dibuat oleh Sultan Murad untuk membuat Vlad III dan saudaranya menjadi pemimpin Wallachia di masa depan. Meskipun Sultan Muhammad Al-Fatih dan Vlad bersaudara terlihat berhubungan baik, Vlad III, yaitu Count Dracula, tidak pernah melupakan bahwa ia sebenarnya adalah seorang tawanan. Rasa benci terhadap ayahnya dan Kesultanan Utsmaniyah tumbuh setiap hari. Tetapi Radu adiknya memiliki pandangan yang berbeda dan lebih setia kepada Utsmaniyah, dan Radu sendiri adalah seorang mualaf. Vlad tidak pernah menerima agama Islam. Sebaliknya, setiap hari, ia mengasah kemarahannya untuk balas dendam di masa depan. Takdir telah menjalankan jalan yang sangat berbeda bagi kedua saudara ini. Setelah kematian Sultan Murad II, Sultan Muhammad Al-Fatih naik tahta dan diumumkan sebagai Sultan pada tahun 1451. Sebagai informasi tambahan, pengepungan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453 dan berakhir dengan penaklukan pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Sementara Vlad Dracula kembali ke tanah airnya dan mulai menerapkan rencana yang telah dijalin selama bertahun-tahun. Vlad tidak merasakan belas kasihan terhadap mereka yang melawannya. Pada tahun 1456, Vlad III mengalahkan para pemberontak dan mengambil alih pemerintahan di Wallachia. Ia bermimpi untuk mendirikan negara yang sepenuhnya merdeka dari Kesultanan Utsmaniyah, tetapi hal itu tidak dapat segera dilakukan. Pertama-tama, ia menyatakan kesetiaannya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih secara resmi mengakui sahabat masa kecilnya sebagai voivode Wallachia dan memberikan kekuasaan yang luas kepadanya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Beberapa tahun berlalu, dan kabar pembantaian kejam mulai datang dari wilayah Wallachia dan sekitarnya ke Istana Utsmaniyah. Kekuasaan dan ambisi Vlad III mengungkapkan sisi kekejamannya. Ketika ia menghadapi pemberontakan pertamanya, terutama dari orang Saksoni Transilvania, ia bertindak dengan kejam, dan orang-orang ketakutan mendengar tentang perbuatannya. Ia menyebarkan ketakutan di setiap kota yang ia kunjungi. Dia membunuh perempuan dan anak-anak tanpa ampun. Vlad menyiksa dan membunuh setiap orang. Dia mengikat mereka ke tiang berlumut dan memajang mayat mereka selama berhari-hari. Menurut cerita, suatu hari dia mengumpulkan semua pengemis di negaranya ke istananya dan memberi mereka pesta besar, membiarkan para pengemis malang itu makan dan minum sebanyak yang mereka inginkan, tetapi kemudian dia menutup pintu dan membakar mereka semua hidup-hidup. Kabar mengerikan ini menyebar ke seluruh wilayah, bahkan sampai ke Istanbul, di mana Vlad III memiliki hubungan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih.
Sultan Muhammad Al-Fatih berulang kali mengirim surat dan utusan kepada Vlad, meminta dia untuk membayar pajak yang seharusnya dikirimkan ke Kesultanan Utsmaniyah dan untuk menghentikan penyiksaan terhadap rakyat Wallachia. Namun, Vlad tidak mematuhi permintaan tersebut. Sebagai tanggapan, Vlad mengirim utusannya ke Istanbul. Ketika utusan-utusannya menghadap Sultan Muhammad Al-Fatih dengan serban dan topi yang merupakan simbol kesetiaan dan hormat, mereka meletakkan sorban dan topi tersebut lalu menancapkan paku ke atasnya. Tindakan ini jelas merupakan penghinaan dan provokasi terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Akhirnya, Sultan Muhammad Al-Fatih memanggil Vlad ke hadapannya. Vlad tahu apa yang akan terjadi, bahwa dia akan ditawan dan Radu yang setia kepada Utsmaniyah akan diangkat menjadi pemimpin Wallachia. Vlad mengirim pesan ke istana, bahwa jika dia datang, tahta Wallachia akan kosong, dan dia meminta dukungan dari Utsmaniyah untuk melindungi dirinya dari serangan Hongaria. Sebagai tanggapan, Sultan Muhammad Al-Fatih mengirim pasukan yang dipimpin oleh Hamzah Bey ke Wallachia. Wallachia akan dilindungi dari serangan Hongaria yang merupakan wilayah Utsmaniyah, dan Vlad III akan tetap berada di bawah pengawasan. Namun pada tengah malam, Vlad dan pasukannya secara licik melakukan pembunuhan terhadap tentara Utsmaniyah yang sedang tidur di tenda mereka. Dia membunuh Hamzah Bey dan mengirim kepalanya ke Raja Hongaria, dengan pesan bahwa dia adalah musuh kesultanan dan menawarkan aliansi kepada Raja Hongaria. Sejak tahun 1459, Vlad III menolak sepenuhnya membayar pajak kepada Kesultanan Utsmaniyah dan membentuk aliansi dengan Raja Hongaria. Dia tidak berhenti di situ, dia juga menyiksa tentara Turki yang ditawan dengan mengikat mereka ke tiang. Pada tahun 1461, ia maju hingga ke Serbia dan pantai Laut Hitam. Menurut pernyataannya, ia membunuh 23.884 orang Turki dan Bulgaria. Dia yang mengakibatkan 20.000 tentara Utsmaniyah terluka. Melihat perkembangan ini, pada tahun 1462, pasukan Utsmaniyah di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih melancarkan kampanye melawan Vlad III. Ketika pasukan Utsmaniyah mencapai ibu kota Wallachia, di dekat benteng Targoviste, pemandangan yang dilihat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sangat mengerikan. Beberapa orang yang diikat ke tiang masih hidup. Vlad telah menyiksa manusia hidup-hidup dengan cara mengikat mereka ke tiang-tiang. Sebagai tanggapan atas kekejaman Vlad, pasukan Utsmaniyah pada tanggal 4 Juni tahun 1462, merebut benteng Targoviste dan Vlad III melarikan diri setelah kalah dalam pertempuran dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum melarikan diri dia meracuni sumur-sumur, membakar tanaman, dan membunuh hewan-hewan. Kekejaman dalam diri Vlad memang tak ada habisnya. Vlad melarikan dan mencari perlindungan di berbagai tempat, termasuk Moldova, yang saat itu dipimpin oleh Pangeran Moldova yang bernama Stefan Selmar. Vlad III mendapatkan bantuan dari Stefan Selmar dalam upaya memulihkan kekuasaannya di Wallachia. Stefan Selmar memberikan perlindungan dan pasukan untuk membantu Vlad. Namun, upaya mereka untuk merebut kembali tahta Wallachia tidak berhasil, dan Vlad kemudian melarikan diri lagi, berpindah-pindah tempat untuk mencari dukungan dan perlindungan. Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengamanahkan tugas mengakhiri perang kepada saudara kandung Vlad, Radu Selvrumos. Radu berhasil merebut benteng terakhir Vlad, Poinari Castle. Namun, Vlad kembali berhasil melarikan diri ke Hongaria bersama Raja Hongaria, yang siap untuk melawan Kekaisaran Utsmaniyah. Namun, harapannya tidak terwujud. Raja Hongaria yang tidak ingin berperang melawan Utsmaniyah dan malah menahan Vlad dan memenjarakannya. Setelah 14 tahun di penjara, Vlad akhirnya dibebaskan, tetapi kebencian Vlad terhadap Utsmaniyah masih membakar dalam dirinya. Karena berita kebebasan Vlad sudah tersebar, pasukan pengejar Vlad yang sudah lama dibentuk Sultan secara tak terduga menangkapnya di Balteni dekat Bukares pada bulan Desember tahun 1476. Mereka segera memenggal kepalanya dan mengirimkannya ke istana di Istanbul dalam sebuah peti mati yang diisi dengan lilin. Jasadnya dikuburkan di sebuah pemakaman di Bukares, ibu kota Rumania, tetapi ketika makamnya kemudian ditemukan kosong, beredarlah rumor bahwa dia adalah seorang vampir. Meskipun semua klaim tersebut belum terbukti, satu hal yang pasti adalah bahwa Vlad III benar-benar meninggal. Yang tersisa dari Vlad hanya kisah-kisah buas dan keji yang dia lakukan selama masa pemerintahannya sebagai pemimpin Wallachia. 482. Yes, sir.